Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yughfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum darama? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk thalabul ilmi. Inilah kesempatan yang sangat berharga. Diberikan waktu yang luang, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah i'anah min Allah. Inilah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, hidayah. Juga kita diberikan nikmat kesehatan dan Allah taala menurunkan hujan. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan dengan penuh manfaat. Maka ya Allah, ketika datangnya hujan, ketika turunnya hujan, berdoa kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh seorang manusia mengeluh. Ulamanya kadang kali diberi hujan mengeluh, diberi halodo mengeluh. Ya Allah, begitu. Kita sekali. Ini merupakan perbuatan yang terlarang. Ketika Allah Ta'ala menurunkan hujan, berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, rezeki. Ya, hujan merupakan rezeki min rahmati, rahmat Allah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Salam dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwanullah, kita lanjutkan bahasan kita masih menjelaskan tentang kitab shalah. Pada pertemuan yang lalu dibahas berkaitan dengan arkan shalah. Dalam salat ada arkan, ada wajibat, ada mustahabat. Salat itu ada hukumnya, ada wajibnya, ada apanya? Sunnah dalam salat, dan juga ada syurutus salat. Syarat salat sudah kita bahas, arkan salat sudah kita bahas. Kita masuk di sini qalam alif pertama wajibatus salati. Wajibatus salati. Ya, hal-hal yang wajib dalam salat. Ai ma yajibu fi'luhu au qawluhu bis salati. Disebut dengan al-wajibat fis salat, kewajiban dalam salat. Artinya wajib dalam perbuatan dan dalam ucapan ketika sholat.
Dan apabila dia lupa tidak melaksanakan yang wajib, maka baginya sujud sahwi. Kalau tidak melaksanakan yang wajib karena lupa. Kemudian ingatullah, dalam yang perkara yang wajib disebutkan itu ada istilah di kalangan para ulama. Nanti akan disebutkan satu persatunya khilaf bainal ulama tentang permasalahan dalam sholat. Sebagai ulama kadang mengatakan ini wajib, sebagai ulama kadang ini mengatakan mustahab. Ya, sebagai ulama mengatakan ini wajib, sebagai lain mengatakan mustahab. Nanti kita akan jelaskan. Maka ikhwan rahimakumullah, poin yang pertama, apa saja yang termasuk wajibatus salat dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah? Yang pertama di sini disebutkan doaul istiftah. Doa istiftah. Berkaitan dengan doa istiftah, walaupun ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, jumhur ulama menyebutkan ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan ini hukumnya adalah wajib. Seperti Syekh Abu Malik Kamal Ibn Said As-Salim di sini menyebutkan adalah wajib. Qala wa huwa wajibun 'ala al-arjah. So Syekh Abu Malik Kamal Ibn Said As-Salim wa huwa wajibun, doa istiftah adalah wajib 'ala al-arjah, kata beliau menurut pendapat yang lebih kuat. Kenapa disebut al-arjah? Karena masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebagai ulama mengatakan mustahab, ini hukumnya sunnah. Sebagai ulama mengatakan wajib, ini adalah wajib. Maka ikhwan rahimakumullah, yang menyebutkan wajib riwayat an Imam Ahmad wa ikhtaraha Ibnu Battah. Yang menyatakan wajib adalah riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Imam Ibnu Battah. Ya, Imam Ibnu Battah berpendapat kepada wajib, Ini ikhwan Allah. Adapun Imam Syafi'i dan imam yang lainnya mengatakan ini hukumnya sunnah. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Imam Ahmad mengatakan wajib karena merupakan mudawamah Nabi. Nabi senantiasa membacanya. Ya. Ketika mudawamah, Nabi senantiasa membaca, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Itu kata Imam Ahmad dan imam yang lainnya adalah menyewa wajib. Ini ikhwah rahimahumullah. Maka selain bagi kita semua, ketika sholat setelah baca takbir tidak meninggalkan doa istiftah. Kemudian beliau menyebutkan, Syekh Malik menyebutkan hukumnya wajib, kata beliau, sawa'un fi sholatil fardhi aw nafli, baik dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah. Antas taftiha bihi sholat pada takbir, membuka sholat setelah takbir, wa qabla qiraatil Fatihah, sebelum membaca Fatihah. Jadi setelah takbir, sebelum baca Fatihah, baca doa istiftah. Berdasarkan hadis Rifa'ah Ibn Rafi tentang musi'i salat, tentang hadis orang yang salah salatnya, dalam Sahih Abu Dawud, Imam Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, hadis sahih, innahu la tatimmu shalah li ahadin minan nas hatta yatawadda.
Sesungguhnya tidak sempurna salat seseorang dari manusia sampai dia berwudu. Summa yukabbiru, kemudian dia takbir. Wa yahmadullah azza wa jal, dan dia memuji Allah. Wa yusni alaihi, menyanjung Allah. Wa yaqra ma tayassara min al-Qur'an, dan dia membaca sesuatu yang mudah dari Al-Quran. Fa idza fa'ala dzalika, jika dia melakukan hal tersebut, faqad tammat sholatuhu, maka sempurna salatnya. Mana yang menunjukkan tentang beristiftah? Kata Syekh Malik menyebutkan wa yahmadullah. Ini kata Syekh Malik, wa yahmadullah, memuji Allah azza wa jalla, wa yusni alaihi, dan menyanjung Allah, annahu doa istiftah. Itulah doa istiftah. Qala Imam As-San'ani dalam kitab apa? Syarah Bulughul Maram, Subulus Salam. Kitab karya Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, syarah fi kitab Bulughul Maram, beliau mengatakan, "Fayukhadhu minhu wujubu mutlaqi hamdi wa tsana ba'da takbirha." Kata beliau, maka diambil dari kalimat wa yahmadullaha azza wa jalla wa yusni alaihi, diambil dari situ wajibnya secara mutlak memuji, menyanjung Allah setelah takbiratul ihram. Maka Imam As-San'ani berpendapat kepada wajib. Ini kata Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Nah, maka jamaahullah, ya, adapun ulama yang mengatakan sunnah, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dinukil, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara bis salati, jika beliau takbir dalam salat, kana Rasulullah, keadaan Nabi. Di sini kana ala mudawwamah. Jadi kalau ada istilah kana dalam hadis, kana Rasulullah menunjukkan mudawwamah, artinya terus menerus. Kana, ya, itu istilah lugah. Maka ada faedah, kata ulama, ada kata-kata kana itu menunjukkan mudawwamah, terus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fi sholati, jika beliau takbir dalam salat, sakata hunayyatan, maka beliau berdiam sejenak. Setelah takbir Allahu Akbar, diam sejenak. Qabla ayyaqra, sebelum membaca Al-Fatihah. Fakultu, maka aku bertanya, yaitu dalam hadis Abu Hurairah, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Bi abi anta wa ummi, ini bukan sumpah. Ini bukan sumpah. Ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah. Ya, apa? Ara'aitu sukutaka baina takbiri wal qiraah. Aku melihatmu berdiam antara takbir dan bacaan ayat. Ma taqul, apa yang kau ucapkan? Qala aku menyebutkan, pada hadisnya pada kamu itu menyebutkan doa istiftah. Maka di sini, ya, di sini tidak secara letolek hadis menunjukkan bahwa wajib. Maka kata jumhur ini mengatakan sunnah. Tapi kata Imam Ahmad, kalimat kana mudawwamah menunjukkan kepada wajib. Ini dalam sisi hukumnya, ya. Islam mengatakan mustahab, sunnah sebagai mengatakan bahwa wajib. Ya. Kalau tadi Imam As-San'ani dalam kitab Syarah Subulus Salam menyebutkan bahwa wajib. Ya, Syekh Malik di sini menyebutkan adalah wajib. Imam Ibnu Battah menyebutkan bahwa wajib. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid.
Maka al-qaul bi wujubi at-tawjib bis salat inda syaddu Ahmad lawalam akbar mimma yukhad hada anhuma illa mawqa'at bidirri muhtar. Nah, ini ikhwan rahimahullah. Kemudian ikhwan rahimahullah membaca doa istiftah ayusarra bihi, ya, ayusarra bihi, dimudahkan, ya, yusarra bihi, mudah, apa namanya itu, sir, walam yajhar bihi, dan tidak dijaharkan, ya. Membaca doa istiftah disirkan, yusarra bihi, apa disirkan? Karena Nabi SAW lam yajhar bihi, Nabi tidak menjaharkannya. Tadi disebutkan Nabi diam sejenak. Lalu aku bertanya, aku baca apa? Maka baca doa istiftah. Kenapa selalu bertanya, engkau baca apa? Ini menunjukkan bahwa doa istiftah tidak dikeraskan, ya. Dan boleh bagi imam, ini ya juz lil imami ayajhara bihi ahyanan, dan boleh bagi imam kadang dikeraskan. Untuk apa? Liyu'alliman nasa, untuk mengajarkan manusia. Kadang dikeraskan tujuan mengajarkan. Kalau sudah hafal, sudah bisa, tak perlu gitu kan. Maka disirkan bacaannya, pelan bacaannya. Kecuali suatu waktu dikeraskan untuk tujuannya mengajarkan. Tujuan untuk mengajarkan. Ini Allah. Seperti jahara Umar bin Khattab biqaulihi, seperti Umar mengeraskan bacaan subhanahu bihamdika dan seterusnya, itu untuk tujuan mengajarkan. Misalkan di belakang kita itu ada belum hafal, ya, kali-kali dikeraskan, boleh bagi imam, kali-kali gitu ya. Tapi kerasnya tidak seperti baca Al-Fatihah dikeraskan, ya, kedengaran gitu. Ini untuk mengajar, tapi kali-kali, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu, tujuan untuk mengajarkan, ya. Maka hukumnya adalah disirkan, tidak dikeraskan, itu asalnya. Tapi boleh kadang-kadang keraskan untuk mengajarkan, seperti apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ikhwan rahimahullah, ada dua yang tidak membaca doa istiftah dalam sholat. Yang pertama, fi sholatil janazah. Ini ya, dalam sholat jenazah nggak ada baca istiftah. Coba sholat jenazah berbagai takbir yang kita tahu 4. Satu, takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua salawat. Takbir ketiga doa. Keempat ya salah. Gitu. Ini 4 takbir. Maka dalam sholat jenazah tidak baca istiftah. Istiwe ayat gitunya. Sholat jenazah Allahumma ba'id baini wa bainal ladina, gitunya. Langsung baca Al-Fatihah, ya. Ini sholat jenazah langsung baca Al-Fatihah. Takbir pertama Al-Fatihah, kedua salawat, ketiga doa, keempat salam, beres. Ya. Ini hormat. Ya. Maka jamaah, fa innahu la yusabbiha du'a istiftah. Dalam sholat jenazah tidak disyariatkan membaca doa istiftah. Ya. Li'anha mabniyatun ala takhfif wal ikhtisar. Karena doa sholat jenazah ya ringan, simpel. Ya, tidak lama, sebentar kan. Berapa menit sholat jenazah? Nyampe kali 5 menit? Enggak. Karena nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak boleh ya. Sujud itu ya. Atau baca surah, setelah baca Al-Fatihah baca surah, dikeraskan imam enggak dikeraskan gitu kan. Masing-masing baca. Walaupun ketika waktu mana. Ini ikhwan umum. Dalam hadis Talha ibnu Ubaidillah bin Auf, hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, qala sholaitu khalfa ibni Abbas ala janazah. Kata Talha ibnu Ubaidah ibnu Auf,
Dia berkata, aku sholat di belakang Ibnu Abbas untuk sholat jenazah. Faqara'a bi Fatihatul Kitab. Dia membaca Al-Fatihah. Qala liyu'allimu annaha sunnah. Ya, liyu'allimu annaha sunnah, untuk mengajarkan bahwa itu adalah sunnah. Wa bi riwayah faqara bi Fatihatul Kitab, ya. Maka dalam riwayat lain dia membaca Al-Fatihah. Kadang dia menjaharkan untuk mengajarkan, kan terdapat yang lainnya. Itu tujuan untuk mengajarkan saja. Ya, ini ikhwanullah. Maka ini menunjukkan bahwa tidak disyariatkan dalam sholat jenazah baca doa istiftah. Kalau kali-kali dijaharkan, ini untuk mengajarkan manusia. Ini ikhwanullah. Yang kedua, siapa yang tidak baca istiftah dalam sholat? Yang kedua, al-masmu' idza adraka al-imam fi ghairil qiyam. Orang yang masbuk, apa masbuk artinya? Ketinggalan. Ketika mendapati imam tidak sedang dalam keadaan berdiri. Misalkan pas sholat berjamaah, imam sedang ruku, maka kita langsung ruku, tidak baca doa istiftah. Atau pas masuknya masih berdiri imam, Allahu Akbar, ternyata pas kita takbir atau ihram, imam ruku, berarti nggak sempat baca istiftah. Tapi kalau masuk masjid, imam lagi berdiri atau lagi baca Al-Fatihah atau baca surah, kita masuk baca doa istiftah. Ya, dan juga baca Al-Fatihah indal qiyam, ketika berdiri. Kalau sempat ya enggak. Ya. Maka bagi yang masmuk, ketika mendapat imam bukan ketika berdiri, maka dia tidak baca doa istiftah. Fa innahu la ya'ti bi du'a istiftah, dia tidak membaca doa istiftah. Ya. Ini ikhwanullah. Yang dua, satu dalam sholat jenazah. Kedua, orang yang masbuk ketika mendapati imam tidak dalam keadaan berdiri. Kalau sholat yang lain, sholat sunnah, istikharah, sholat istisqa, sholat apalagi, sholat sunnah rawatib, sholat qiyamul lail, qiyamul ramadan, dan sholat-sholat yang lainnya itu disunnahkan indah jumhur membaca doa istiftah. Ini ikhwanullah. Kemudian Allah tentang pembahasan ketiga, siap istiftah. Sigot lafaz doa istiftah. Doa istiftah kathiratun, banyak. Ya. Dan boleh kita memilih atau baca ini, kali-kali baca yang lain, dan tidak boleh harus baca ini, wajib baca ini, yang lain jangan. Atau apa dia ini? Kadang orang salah. Kalau ini, oh ini dimiliki oleh kelompok ini. Kalau baca ini dimiliki oleh kelompok ini, itu kamu enggak ada. Ya. Paling doa dari Nabi SAW, doa dari Nabi SAW, doa istiftah sigotnya banyak. Di sini disebutkan ada 5. Di sini disebutkan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Di sini disebutkan ada 5, ya, ada 5 sigot doa istiftah dan disebut dengan tanawwu'. Ini adalah tanawwu' yang beraneka ragam doa, dan boleh kita memilih yang mana saja atau yang ini baca, kemudian baca yang lain juga. Sholat duhur baca ini, asar baca ini, silakan. Dan kita tidak mengtasis khusus baca ini, tidak. Ini semua doa dari Nabi SAW. Kita bacakan doa istiftah yang pertama. Ya, ini hadis Abi Hurairah, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan doa ini tidak dimiliki oleh kelompok apapun, tidak. Ya, apa doanya? Yaitu Allahumma ba'id baini
Ya, wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbal abyad minad danas. Allahumma qsilni min khotoyaya bil isma'i wasadi wal barad. Wa riwayah min khotoyaya bisadi wal ma'i wal baradi. Tapi kadang diklaim ya, ini doanya kelompok ini. Ini jangan. Ini doa Nabi SAW. Hadis sahih. Ya. Siapapun orangnya baca ini silakan. Ya, ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha shalah, keadaan Rasulullah mudawamah Nabi idza istaftaha, ketika beliau membuka salat, sakata hunaihatan, beliau diam sejenak. Allahu akbar, diam sejenak. Qabla ayaqra, sebelum dia membaca Al-Fatihah. Faqultu ya Rasulullah, bi abi wa ummi, bi abi wa ummi, aku tebus ibu bapakku, ibu, bi abi wa ummi, aku tebus ibuku dan ayahku. Ara'aitu sukutaka baina takbir wa qiraah, aku melihat kau terdiam antara takbir dan qiraah. Wa ma taqul, apa yang kau sebutkan? Apa yang kau baca? Ikhwan, di sini sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi sesuatu yang dia tidak ketahui. Ini ikhwan, bisa sebut kaidah. Kalimat ara'aitu sukutaka baina takbir wal qiraah wa ma taqul, aku melihatmu terdiam antara takbir dan membaca, apa yang kau bacakan. Ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi SAW bertanya kepada ahlinya sesuatu yang tidak diketahui, dan dia tidak membuat-buat, tidak membikin-bikin. Oh, Nabi diam sejenak. Jika nak baca ya masing-masing untuk itu, ya, untuk membuat masing-masing. Bertanya kepada Nabi, wa ma taqul, apa yang kau baca, apa yang kau katakan ketika takbir, pada takbir, sebelum baca qiraah, diam sejenak, apa yang kau baca? Bertanya kepada Nabi sallallahu. Cuma kumaha ayeuna rasul ayat cenah. Ya, tanya kepada ahlinya, itu para ulama. Fas'al ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Ini kaidah ya bagi kita semua. Seperti dalam kalimat lain ya, ini sedikit menyimpang. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, shollu 'alaihi, salatkan kepada Nabi, wa sallimu taslima. Di sini Allah memerintahkan orang mukmin bersalat kepada Nabi. Maka para sahabat bertanya, datang kepada salat, wahai Rasulullah, Allah merintahkan kami untuk salat kepada Engkau. Ya, Allah merintahkan kepada kami untuk bersalat kepadamu. Kaifa nusalli 'alaika, subhanallah, sahabat Nabi. Kaifa nusalli 'alaika wahai Rasul, bagaimana aku salat kepadamu? Kumaha cenah salat abdi ka anjeun ya Rasulullah? Itu sahabat bertanya. Maka Rasul diam sejenak, lalu berkata turun wahyu, qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini merupakan kaidah bahwa agama ini berdasarkan syariat, berdasarkan dalil, berdasarkan perintah. Jangan kita mengamalkan kalau tidak ada perintah. Maka akan disebutkan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil ini. Nah, ini Bapak, Ibu, ikhwanullah, ketika baca ini, Allah Ta'ala ini hadis Abi Hurairah riwayat Imam Bukhari.
Bapak ibu maka pakai macam benda ini luka tiburan orang gitu, macam eta. Iya hadis tuh kalau hadis tuh kalau macam iya gitu. Akhirnya tegaskan, sekarang kurang kita tegaskan bahwa doa Allah ini hadis Abi Hurairah, riwayat Imam Bukhari, ya, juga Imam Muslim, hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Kita sedikit baca terjemahnya ya. Jangan sampai apa yang kita baca tidak tahu artinya. Rata-rata kita baca apa artinya. Pokoknya itu artinya bukan. Allahumma, ya Allah, itu doa. Allahumma ya Allah, ba'id. Itu ba'id fi'il amr. Di sini menunjukkan doa. Minta. Kalau dari hamba kepada Allah doa. Kalau dari Allah kepada hamba perintah. Ya. Cuma minta ke Allah teh juga. Allahumma ba'id ya Allah jauhkeun abdi. Nah, macam minta ke Allah teh. Hamba ke Allah lain minta, bukan perintah. Hamba kepada Allah doa. Ya Allah berikan aku rezeki itu doa. Kalau dari Allah kepada makhluknya itu perintah. Sudah pahami? Ya, salah arti gitu. Allahumma ya Allah ba'id, jauhkanlah baini wa baina khataaya, antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku. Jauhkan aku, ya. Jauhkan aku dari kesalahan. Kama ba'adta baina masyriq wal maghrib, sebagaimana kau menjauhkan antara masyriq dan maghrib. Jauh kan, masyriq dan maghrib jauh, kau berkata, jauhkan aku antara aku dan kesalahanku, jauhkan ya Allah. Baina masyriq wal maghrib, doa. Allahumma naqini, ya Allah sucikan aku. Naqini, sucikan, bersihkan. Coba lalu dihayati mana? Waktu mana sholatnya? Terus Allah telah mulai taeta. Nakini itu bukan nakini itu gitu aja. Bahwa nakini ya Allah bersihkan. Maksudnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Wah, maksudnya khusyuk gitu ya. Datang sholat aneh-aneh berbiara gitu. Makanya ibu kalau ada anak kecil ya kasih pijakan, jangan main di masjid. Anak kecil ajak ke masjid, tapi kasih pijakan supaya mendengarkan. Intinya kalau boleh dia pikir jangan sholat, intinya kasih pijakan. Ya ajak tapi kasih pijakan, kasih aturan. Pernah kasih aturan kepada anak? Sih belum pernah gitu. Kasih aturan pada anak. Disebut SOP gitu ya. Bahasa keren namanya SOP anak kecil ke masjid. Aturan. Nah, diamnya ayah sholat. Gitu. Tapi orang kecil kalau bicarakan nafsu dulu gitu. Ya. Ketika nangis anak kecil, waktu sholat gendong gitu. Ya, sampai kita sholat nanti masalah. Jadi jangan sampai menghilangkan kekhusyuan. Nah, kan? Allahumma ya Allah nakini, sucikan aku. Minta kepada Allah untuk bersihkan, karena tidak ada bersihkan dari kesalahan minal khatayaya, dari kesalahan kecuali Allah. Minta kepada Allah. Kama yunaqas saubal abyad minad danas, sebagaimana apa? Kama yunaqas saubul abyad minad danas. Yunaqas saubul ya abyad minad danas, sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotor. Baju yang putih dibersihkan dari kotor, wah langsung bersih ya. Sukin coba ketinggalan gitu. Ini minta kepada Allah, ya Allah bersihkan aku dari kesalahanku, sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Allahumma ksilni, ya Allah bersihkan aku ya Allah. Minal khatayaya, dari kesalahan-kesalahanku.
bisalji, dengan air es, wal ma'i, dan air, wal barodi, air embun. Ini ikhwanullah, doa istiftah, minta kepada Allah agar kita dibersihkan dari kesalahan. Dihayati doa ini ketika sholat, timbul khusyuan. Kenapa kita berbaca doa ini? Karena kita tak lepas dari kesalahan. Maka sebutkan sholatnya doa, betul doa, isi doa, baca istiftah doa, minta kepada Allah. Nah ini doa pertama. Cuma baca ini, sok baca itu, angkat tangan langsung baca ini. Hafal doanya enggak? Ibu hafal? Ambil baca wajah wajah ayat wajah hadis. Nah, kita orang baca ke dunia. Silakan baca ini. Ya, baca ini silakan baca. Ini doa hadis sahih. Ya, ini tidak diklaim oleh satu firqah, enggak diklaim diakui oleh satu orang, enggak. Ini hadis Nabi, ini hadis sahih, ini kaum muslimin umat Nabi baca doa ini. Oh, cina ini kelompok ini, wah beda nih doa istiftah. Ini beda cina, cina beda. Ternyata kalau kita menggali ternyata banyak doanya. Ya, doa kedua, ya, itu hadis Ibnu Umar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i. Kita baca hadisnya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id qala rajulun minal qaum Allahu akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila." Apa? Ya, ajibtu faqala Rasulullah sallallahu ajibtu laha wa putihat laha abwabus sama. Qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu dzalika. Ini hadis Muslim. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu qala, hadis Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, ia berkata, bainama nahnu sholli, ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu idh qala rajulun minal qaum, ketika itu ada yang berkata dari satu kaum. Ada orang berkata. Dia berkata apa ketika sholatnya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu berkata orang tadi. Rasul masih ada. Faqala Rasulullah, maka Rasul bersabda ketika mendengar bacaan orang tersebut, ajibtulah, aku kaget dengan bacaan itu. Kenapa kaget? Putihatlah abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Subhanallah. Apa kata Ibnu Umar? Aku tak pernah meninggalkan semenjak Rasul berkata itu. Ini disebut sunnah takriri. Apa sunnah takriri? Sunnah yang Rasul menetapkannya. Perbuatan sahabat, ucapan sahabat, Nabi menyetujuinya. Itu sunnah takriri. Boleh sekarang kita? Ya nggak boleh. Kenapa? Rasul sudah tiada. Siapa yang menetapkan? Kiai? Ya nggak bisa. Oh, bebas yang baca dari sahabat, baca eta. Ya, itu Rasul masih ada. Ketika sudah tiada, ya jangan. Ya, jangan buat-buat. Kalau sudah Rasul tiada. Ketika amal sahabat, Rasul masih ada, Rasul menetapkannya, menyetujuinya, disebut sunnah takriri. Kan ada sunnah qauli, sunnah fi'li, sunnah khuluqi, sunnah takriri. Sunnah sabda Nabi, perbuatan Nabi, khuluqi akhlak Nabi, itu sunnah. Khuluqi akhlak Nabi, kemudian sunnah takriri, ketetapan Rasulullah SAW. Itu amal sahabat yang Rasul menetapkannya. Seperti doa atau dzikir, takbir dalam Idul Fitri. Ada takbir Ibnu Mas'ud, takbir Salman, itu Rasul menetapkannya. Itu takbir sahabat. Rasul menetapkannya. Seperti lapan adzan. Lapan adzan
disampaikan kepada Nabi, maka Nabi menyentuh. Itu dapat adanya. Ini sunat takdiri. Ini ikhwanullah. Banyak ya sunat takdiri. Sunat takdiri juga dalam perbuatan sahabat Rasulullah itunya seperti sahabat makan dom. Dom itu sejenis biawak. Sejenis ya. Tapi kata ulama bukan biawak, tapi sejenisnya. Ada perbedaannya. Dom, ya. Coba lihat di Google ya. Dom dengan biawak ada perbedaannya. Dom gitu. Itu sahabat makan dom, maka Nabi membiarkannya dan tidak melarangnya. Ya. Ini ikhlas Allah. Apa isinya? Doa yang kedua, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allah besar kabira. Ya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah kasih dengan banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa doa ini enggak? Nah, doa ini apa? Doanya pendek. Ya, doanya pendek. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang Maha Besar dengan segala besarnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan segala pujian yang banyak. Wa subhanallah, Maha suci Allah, bukratan wa asila, waktu pagi dan waktu petang. Nah, ini doa ini. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa doa ini? Suka baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Nah, sebagai bismillah, baca Fatihah, ya. Oke. Boleh silakan. Ini doa kedua. Doa ketiga. Ini doa yang saya sering baca ini ya. Mungkin kalau juga baca, ini juga dibaca. Ini saja silakan. Ganti ini silakan. Doa ketiga hadis Aisyah, Abi Sa'id, ya, hadis riwayat Imam Abu Daud, hadisnya Hasan. Anna Nabiya SAW bila iftataha salata, bahwa Nabi SAW ketika membuka salat qala subhanallah wa Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kadewe pahili jeung doa ka patung majelisnya. Bisi pahili dalam patung majelisnya kade. Apa dalam majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, gitu kan. Nah, ini awalnya sama ya, cuma sini beda gitu. Nanti ya, Syekh ya, nanti tertukar ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Segala puji bagi Allah. Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagimu. Subhanaka, maha suci Engkau. Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagimu. Wa tabarakasmuka, dan maha suci namamu. Wa ta'ala jadduka, dan ta'ala jadduka, maha tinggi Engkau. Ya, wala ilaha ghairuka, tidak ada yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Ini silakan baca ini. Pendek ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya. Dan juga anak Umar kan yastaftihu bihi. Dan dulu Umar juga suka baca ini. Suka baca ini ya. Umar suka baca ini. Ya. Kalau Ibnu Umar mah baca tadi Allahu Akbar kabir, silakan. Ya, doa ini. Baca doa ini. Keempat. Ini doa keempat, hadis Ali. Hadis Ali. Ini panjang nih. Saya juga enggak hafal doa ini, panjang hadis doanya. Kita baca doanya. Idza qama ila sholati qala. Keadaan Rasulullah SAW ketika berdiri salat, dia berkata,
Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kadang orang sampai dinya kan, tapi ini banyak hadisnya, tamatkeun. Ketika dinya oleh sepotong ya. Apa tulisan? Allahumma antal mulk la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu zalamtu nafsi wa taraktu bidanbi faghfir li dunubi jami'a innahu la yaghfiru dunuba illa wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsani illa wasrif anni sayyi'aha la yusrif anni sayyi'aha illa la baika wa sa'dai wal khairu kullu biyadi wasyarru laysa ilai ana bika wa ilai tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang tuh, wasa foto kan bisa foto ini harus panjang aja Ustaz sampai wa ana awwalul muslimin aja. Iya hadis Rasul kita mah Allahumma antal panjang ya. Ini doa keempat. Jadi ini panjang doanya ya. Doa istiftah yang keempat ini doa ya. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi. Ini susah potong atau lantai. Ada ayat wajah alladzi fataras samawati wal arda muslimah hanifa wa ma ana musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kadang orang terkadang yang sampai itu, tapi ternyata hadisnya teruskan doanya. Ini sudah ada masuk potongnya. Kalau yang pendek tadi wajah wajhiya ya. Ya wajah wajhiya itu panjang, yang pendek apa? Allahu kabiro. Ya. Ini. Kemudian ini banyak hadisnya, kemudian singkat saja. Kemudian wa yaqul wa kana yaqulu fil bardi wan nafli. Dikatai dibaca ketika wajib dan sunnah. Mimma kana sallallahu alaihi wasallam mimma ja'afi. Disebutkan juga oleh ulama doa ini yang panjang ketika salat malamnya Nabi. Ketika doa sholatnya malam Nabi, maka Nabi panjang sholatnya, doa juga panjang. Silakan. Ketika malam baca ini, sholat sunnah, ketika ini silakan. Tapi kalau berjamaah ya kita harus lihat makmum. Nah, coba baca apa ini baca nama. Allah mah Subhanallah panjang. Maaf ya. Jadi kalau Bapak jadi imam ya dimanapun, lihat kondisi makmum. Kalau sendirian silahkan. Sendirian itu mau baca surah Al-Baqarah selesai, tafadhol, bagus sekali. Baca doa istiftahnya ini nih, wajah wajhiya panjang ketika sendirian silahkan. Kalau sendiri imam. Atau baca doa, baca zikirnya ketika rukuk sujudnya panjang silakan. Tapi kalau berjamaah lihat makmum. Oke, imam apa namanya? Subhanallah. Kalau baca bagus. Lain hilang berarti baca, tapi lihat kondisi makmum. Lihat makmum itu laki-laki. Ayah ini. Terus tuh, ayah anak kecil. Ayah harus sehat, berjalan tapi di mana negeri. Kamu rusuh kenapa? Alhamdulillah ibu dah curi. Atau ketika anak nangis itulah dalam bab adat jadi imam ya. Jadi bukan enak kata saya, kata imam tapi lihat jamaah. Sehingga disebutkan ya ketika betul muadzin jamaah mengimami sholat. Ada orang yang keluar dari sholat berjamaah. Kata Mu'ad itu munafik itu. Lapor kepada Nabi, disampaikan ternyata lama. Ada orang yang punya hajat. Apa kata Nabi? Afatanun anta ya Mu'ad. Apakah kau bikin fitnah wahai Mu'ad? Wahai Mu'ad. Bukan orang yang keluar dari sholat, bukan.
Nabi marah kepada Mu'ad, apakah kau bikin fitnah wahai Mu'ad? Karena pada saat itu ada yang punya kebutuhan, ada yang tua, ada yang sakit, dan apa, ada yang ragam. Kau mau sholat di pinggir jalannya atau ke Jakarta, jadi imam dirinya misalkan khawatir punya, orang tuh ya simpel gitu ya, maka di kosor, di jamaah gitu kan. Kalau aku di masjid pinggir jalan lama, kasihan orang yang berhenti di situ. Itulah kondisi, ya kondisi. Kecuali antum sholat sendiri, makanya tuh Syekh harus di rumah lama, silakan dari jam 10 sampai jam 2. Masya Allah itu. Tapi kalau berjamaah ketika tarawih, pilih yang mudah. Ketika di belakang Anda ada orang yang punya kebutuhan, itulah pakainya seorang imam. Jangan enak kata wah, tapi simpel juga, yang pendek-pendek juga, ya bacaannya nggak inna sama kulhu aja, ya waduha, inna anzalna itu kan, itu ya, itu atau baca al-bayyinah itu kan, itu ya, bukan inna, bukan itu maksudnya. Atau aku baca doanya istiftah yang panjang, ya ketika sendiri. Kalau yang pendek, takutnya orang jahil, subhanallah, subhanallah gitu ya. Padahal bacaannya yang tadi wajah yang panjang gitu ya. Subhanallah, kata apa kita istiftah, subhanallah. Berarti kita harus pakai. Ketika sujud kan, jadi imam sujud nih, kan wajah itu doa gitu, boleh dalam sunnah umumnya kan wajib, dalam sujud itu perbanyak doa. Tapi doanya doa umum, ketika sendiri silahkan perbanyak. Kalau berjamaah, lihat kondisi begitu kondisinya, ya. Soalnya juga dia abahnya, lihat tuh. Terus bahkan ada itu saya pernah di suatu daerah ya, imamnya panjang sujudnya, itu mau udah begini baik lagi gitu. Berarti baiklah berdiri ini ya duduk, tapi masih ke sujud gitu kan, sujud lagi gitu kan, lu gak sujud kan begitu. Berarti harus lihat kondisi makmum. Ini ya, jadi bacaan-bacaan ketika jadi imam itu harus lihat kondisinya. Misalkan di rumah bersama istri, misalkan sunnah ya, atau misalkan atau pergi ke suatu daerah, atau jadi imam, lihat kondisinya, lihat kondisi makmum itu pakainya seorang imam, ya, sehingga jangan sampai dijadikan afatah, sehingga orang lari, makmumnya bila bukan jadi tapi lila antum harus pakai, bukan lila itu ya, yang sebentar dulu yang mana? Kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, itu bacaan apa itu? Itu harus ya. Jadi simpel itu yang tartil betul itu bacaannya, bukan bergusur gitu maksudnya. Ya, antum juga harus pakai juga gitu kan. Kalau sujudnya 1 menit ya wajar. Terus sampai 5 menit, itu ya, itu pakai soal imam harus diketahui. Itu ya, yang kelima ini doa yang kelima ya, terakhir doa kelima. Ini doanya hadis Aisyah riwayat Imam Muslim. Itu hafal nggak doa ini? Kalau saya juga hafal ya. Dan kita nanti hafalkan ya doa ini. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadi bima kanu yakhtalifun ihdini limaktulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Apa enggak? Enggak hafal, jarang yang bahasa ini. Nanti baca ya, baca di tinggal buka doa istiftah, hafalin semua. Kali-kali baca ini, ya. Allah ini isanya baca Allahu Akbar kabir, atau subuhnya baca subhanallah, atau ketika dimulai silakan. Ya, itu aneka ragam doa yang Rasul sampaikan, itu sigot yang Nabi ajarkan. Lafaz-lafaz yang Nabi SAW ajarkan ya kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Syafi'i hadis Ali. Yang Syafi'i mengambil hadis Ali.
Abu Sa'ur dari qala yujzihi. Ai dari wa taru Ibnu Mundir itu ustaz tanwi, kata Imam Ibnu Mundir boleh tanwi aneka ragam, silakan disita. Bikul mata saro, sudah mudah silakan. Pilih silakan. Tidak ini, tidak itu, tidak semua. Ya. Jangan sampai parasia. Macam tadi, baik, Bapak wajah tubuh, naon eta? Ulah. Qala Rasulullah itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak diaku oleh satu pihak. Tidak, ini adalah syariat, ini doa. Silakan semuanya pilih yang paling mudah, yang hafal. Yang hafal, yang mudah, ya silakan. Mau yang panjang ketika sunnah sosok silakan. Berbaik ini silakan. Wajah tuh silakan. Allah berkata silakan. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ada lagi doa yang lainnya seperti, tapi yang tadi dalam riwayat lain, apa ya yang tadi Allah berkabir wajah wajia. Kadang dalam riwayat lain, dalam kitab yang lain dipisahkan dengan inas sholati wa nusuki. Itu kadang dipisahkan, ya. Tapi bagusnya tadi hadisnya satu ini, maka disatukan aja. Kalau mau baca yang panjang tadi. Itu Allah. Ini waktunya sudah jam 5, ya. Nggak ada pertanyaan karena sudah sore, sudah jam 5. Tadi lupa harus jam 5 kurang kita berhenti, ya. Tapi apa ya? Terakhir Allah. Terakhir ini Allah. Poin yang harus kita ketahui, jika kita mendapatkan imam berdiri dan sempat untuk membaca, silakan baca, gitu kan? Silakan baca. Kalau imamnya udah ruku, ikuti rukui imam. Man adraka ruku'an faqad adraka ruk'atan. Siapa yang mendapati imam ruku, maka dia mendapati satu rakaat. Satu rakaat. Tapi jangan sampai santai-santai. Jangan ruku imam. Ulah, kita mah kata laki. Ya, kata tidak boleh. Atau semua masjid ternyata udah ruku, itu ruku. Kalau misalkan udah ruku, sujud, itu sujud, tapi belum mendapatkan rakaat. Sempurnakan ketika. Cukup, ya, itu ingatullah. Nah, ini pelajaran pada hari ini. Inginnya diselesaikan tentang ini, tapi waktunya mudah-mudahan untuk bisa membaca dan kita para ulama, dan kita mendapatkan walaupun hilaf dalam hukum istifta sebelum mengatakan sunnah, sebelum wajib itu menjadi masalah, kita baca, kita membacanya agar kita mendapatkan pahala kata doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.